Jadi lulus sekolah itu kan kita kayak ada satu pertanyaan gitu ya. Ini kok kayaknya yang diajarin sekolah kok nggak ada yang bisa gue pakai. Sementara yang gue butuhin kok nggak pernah diajarin di sekolah gitu. Menurut saya justru di situ yang menurut saya sekolah gagal. Gitu ya, critical thinking anak nggak jalan gitu. Jadi semua informasi diterima, disimpan tanpa ada proses refleksi di dalam dirinya. Yang terjadi sekarang perundungan di mana-mana. Artinya ini bisa dijadikan sebagai indikasi bahwa proses belajar dari anak-anak itu sangat jauh ya dari pemahaman tentang kehidupan. Di zaman yang serba cepat ini, reformasi pola pendidikan harus menjadi topik utama. Anak-anak nggak lagi cuma belajar soal pelajaran di kelas, mereka butuh metode belajar yang bikin mereka betah dan bermakna. Yuda Dwi Hapsara, seorang pendiri sekolah eksplorasi dan penggiat homeschooling, memiliki cerita di balik kacamatanya sendiri. Pada Deep Room kali ini, ia akan menjawab berbagai keresahan, seperti apa yang sebenarnya terjadi di balik layar dunia pendidikan dan apa sebenarnya yang kita cari lewat pola belajar dari kurikulum yang ada. Hai, saya Yuda dari Sekolah Eksplorasi. Di luar kayaknya berisik ya. Kita ngobrol dalam aja yuk. Kak Yuda atau Pak Yuda nih? Bebas saja. Bebas Senyamannya. Senyaman. Senyamannya. Oke, Kak Yuda boleh cerita nih apa yang menjadi trigger akhirnya terpikir untuk mendirikan homeschooling. Sekolah eksplorasi. Sekolah eksplorasi. Ya. Oke. Jadi mungkin saya ini dulu ya. Berangkat dari pertanyaan ini nih. Saya kalau ditanya, Kak, sekolah eksplorasi itu apa sih gitu? Iya. Saya tuh selalu jawabnya sekolah eksplorasi itu adalah sekolah yang dimulai dengan tanda tanya. Maksudnya gimana tuh? Iya, jadi jadi kami memulai sekolah itu dari berani mempertanyakan berbagai asumsi dasar maupun tradisi pendidikan yang hari ini ada gitu. Jadi banyak banget pertanyaan itu kayak ngumpul numpuk gitu ya, dan itu jadi keresahan akhirnya. Misalnya begini, gimana sih sekolah, institusi sekolah itu dia memandang seorang anak? Mendefinisikan anak itu apa sih gitu misalnya ya. Apakah anak itu dilihat sebagai, oh ini adalah salah satu komponen dari mesin pertumbuhan ekonomi di masa depan. Generasi emas. Iya, jadi harus kita nanti jadi manusia industri harus kita ini gitu kan. Atau misalnya kita melihat anak ini sebagai sosok yang benar-benar utuh, nanti dia akan menjalani berbagai peran dan cerita kehidupan. Nah dari itu aja udah beda tuh. Itu akhirnya sudah satu sudut pandang yang beda. Iya. Saya jadi kepikir nih, kan ada kalau kita ngomongin SMA, ada SMK yang konotasinya itu dipersiapkan untuk kebutuhan industri misalnya, memecahkan kebutuhan industri yang nanti akhirnya itu menjadi solusi bagi industri yang ada di Indonesia. Sebenarnya tadi poin kedua itu lebih kompleks, lebih luas. Gimana tuh sebenarnya? Ya itu tadi sebenarnya kalau itu balik ya itu arahnya akhirnya bagaimana negara memandang seorang anak. Gitu. Jadi kita nih pengen pakai POV apa gitu, karena kayak saya mulainya awalnya dulu backgroundnya sebagai orang tua gitu ya. Jadi saya tidak lahir dari background pendidikan atau pedagogis. Saya mulai itu dari keresahan sendiri waktu dulu lulus sekolah gitu ya. Jadi lulus sekolah itu kan kita kayak ada satu pertanyaan gitu ya. Ini kok kayaknya yang diajarin sekolah kok nggak ada yang bisa gue pakai. Sementara yang gue butuhin kok nggak pernah diajarin di sekolah gitu. Jadi ya jadi saya awalnya tuh dari dari keresahan itu. Ada nggak sih yang sama pikirannya kayak saya gitu kan? Mikirin ini ternyata banyak juga gitu kan. Nah sampai akhirnya satu hari saya berkeluarga terus punya anak, barulah di situ harus bikin keputusan nih anak mau diapain, mau sekolah atau gimana, baru di situ banyak belajar gitu ya tentang pendidikan. Oh ternyata pendidikan ini juga bukan sesuatu yang
netral yang seapa adanya kita tahu seperti itu. Ternyata banyak juga sudut pandang gitu. Nah, salah satunya itu tadi, misalnya kita mau melihat anak ini sebagai apa dulu nih, gitu kan? Jadi anak ini sebagai calon manusia industri, gitu kan? Atau dia sebagai manusia seutuhnya, gitu kan? Itu sudah menentukan kemana arah pendidikan akhirnya. Kita mau ngapain sama anak ini, gitu kan? Sampai hal-hal yang paling tradisi, kayak misalnya sekolah itu harus ada gedungnya, harus ada ruang kelasnya, harus ada seragamnya, gitu kan. Jadi kita di sekolah eksplorasi itu mempertanyakan berbagai hal, ya, termasuk output pendidikan tuh harus gimana sih, gitu ya. Banyak orang ngomongin standar ini, dan seterusnya. Gimana sih standar ini atau alat ukur ini bisa mewakili gitu. Kayak misalnya contoh gitu, saya memperhatikan anak-anak di suku pedalaman Mentawai gitu ya, misalnya ketika dia berhasil menjaga alam, ya kan, yang alamnya tetap lestari, terus kemudian dia menjaga mata airnya, menjaga hutannya, segala macam, dia di-capture sebagai anak yang berhasil nggak dalam konteks pendidikan tadi, gitu ya, dalam perspektif tadi. Jadi semua itu menurut saya itu berhak untuk kita tanyain. Sampai hal-hal misalnya anak itu apa sih asumsi yang mendasari kenapa seorang anak harus bisa menghitung gerak lurus berubah beraturan gitu. Atau menghitung besar gaya sentrifugal gitu. Jadi kita benar-benar memulai dengan berbagai pertanyaan itu. Membongkar semua yang selama ini seolah-olah sudah seharusnya begitu, terus kita pertanyakan, gitu loh. Jadi sekolah eksplorasi itu mulainya dari situ dulu, gitu. Kak Yuda, ini ada buku. Seperti biasa narasumber kita tuh kita kasih kesempatan untuk menulis atau menggambarkan di buku itu. Kak Yuda boleh buka dan pilih yang kosong untuk menggambarkan apapun itu. Iya, oke. Sambil ngobrol gitu. Sambil ngobrol. Sambil minum kopi juga, Kak Yuda. Artinya ada keresahan dong dengan pendidikan di Indonesia saat ini. Oh iya, itu bisa dibilang sebetulnya jadi keresahan nggak cuma saya gitu ya. Mulai banyak orang mulai meresahkan apakah memang pendidikan itu seperti itu gitu kan. Karena kalau kita ngomongin pendidikan, kebanyakan semuanya sudah kayak habis gitu, direduksi oleh yang namanya persekolahan. Jadi sistem sekolah yang ada sistem saat sekolah ini. yang ada gitu. Kita nggak bicara tentang bahwa pendidikan itu sebenarnya kehidupan itu sendiri. Gitu. Jadi kalau kami di sekolah eksplorasi ditanya, ini sekolah yang gimana sih? Ini bukan sekolah yang ngomongin mata pelajaran, tapi sekolah yang ngomongin kehidupan aja. Gitu. Jadi kita ngomonginnya sehari-hari ya tentang kehidupan gitu, nggak terbatas tentang mata pelajaran A, B gitu kan. Bahkan pernah ada pengalaman salah satu orang tua nanya, Yuda, ini anak saya nih kerjanya kalau di rumah ngelamun aja gitu kan. Gimana dong? Saya bilang, ya udah kita bikin aja mata pelajaran melamun. Benar nggak? Jadi karena menurut saya melamun itu adalah sebuah realitas yang menurut saya sangat menarik gitu kan. Banyak gagasan-gagasan besar gitu, kalau kita lihat orang-orang besar di seluruh dunia tuh diawalinya dengan melamun gitu. Jadi nggak ada yang salah dengan melamun gitu kan, tinggal pas melamun itu gimana gitu kan. Nah itu jadi banyak hal lah. Kalau keresahan tuh nggak cuma dari pertanyaan-pertanyaan tadi, bahkan dari apa yang kita lihat sehari-hari di masyarakat, misalnya di jalan raya deh gitu kan. Menurut saya jalan raya ini adalah sebuah cermin yang bisa dengan jelas gamblang memperlihatkan sebenarnya seperti apa sih hasil pendidikan kita, gitu ya. Contoh, hari ini kita kalau mau nyebrang jalan tuh susah loh. Betul. Main serobot. Iya, nggak ada orang yang mau ngasih jalan. Betul. Saya pengalaman pernah satu saat di satu negara gitu yang kita lagi jalan malam, belum sampai zebra cross, kita baru masih jalan di trotoar, belum sampai zebra cross, tiba-tiba mobil pada berhenti. Ngasih kita jalan nyebrang. Nah ini kan buah dari sebuah pendidikan, masyarakatnya terbentuk seperti ini gitu. Nah
keresahan itu banyak sekali gitu ya, dari perilaku masyarakat kita sehari-hari gitu kan ya, kayak misalnya ya yang paling urgent misalnya yang harus kita ini, korupsi sudah mendarah daging dari mulai tingkat paling atas sampai ke institusi pendidikan sendiri gitu kan. Menurut saya ada problem besar di pendidikan gitu, dan itulah yang akhirnya men-trigger gitu kan, bahwa kita kayaknya harus melakukan sesuatu deh. Kalau nungguin ini ada yang menyelesaikan, nggak tahu kapan gitu kan. Jadi akhirnya ya udah kita memulai aja gitu. Oke. Nah, di sekolah eksplorasi itu tadi kan menarik ya, ketika ada orang tua yang menceritakan anaknya tentang kebiasaan melamun gitu kan. Secara umum mungkin orang tua akan resah gitu ya, ini gimana nih? Tapi justru itu menjadi satu hal yang menarik dan justru di-explore lagi tentang melamun itu. Boleh cerita nggak, Mas? Apa yang kemudian dieksplor, terus apa yang terjadi ketika kebiasaan itu justru difasilitasi dan bukan menjadi satu hal yang negatif? Ya, jadi gini, balik lagi ke yang tadi ya, gimana kita memandang seorang anak gitu ya, bahwa kita belajar memahami realitas kehidupan sekaligus realitas alam berpikirnya si anak. Ya, ini yang banyak nggak pernah diomongin orang. Pada saat anak di usia remaja misalnya sih, kita pernah nggak sih misalnya apa yang ada di alam pikirannya dia ya, di anak seusia itu, gitu kan? Itu nggak pernah kita omongin, seolah-olah pendidikan itu jadi kayak semacam kita punya sesuatu, anak ini gelas kosong, terus ya udah kita semua masukin aja ke situ, atau kita suapin aja sebanyak-banyaknya gitu kan? Sehingga akhirnya ya itulah anak-anak yang akhirnya dia tahu banyak hal tapi yang nggak tahu harus ngapain gitu. Jadi kayak misalnya contoh gitu ya, kayak beberapa waktu lalu ada konten kreator gitu ya, misalnya dia membahas tentang ada apa, mungkin bentuknya sosial eksperimen atau apa, nanyain ke anak usia SMP tentang 3 kebutuhan, yaitu kebutuhan primer, sekunder, tersier, dan ternyata banyak anak-anak yang nggak bisa jawab. Terus dia bertanya, kok bisa sih gitu kan, dulu kan kita SMP harusnya ini udah ngelotok di kepala gitu ya. Betul. Iya, waktu saya dengar itu pertama kali saya juga gitu kan. Saya bilang, iya kok bisa ya, kok dia bisa nggak tahu ya, ini kan simple banget ya. Tapi sebelum akhirnya saya bertanya kok bisa, saya akhirnya nanya lebih dalam lagi, seberapa relate sih hal itu sama alam berpikirnya anak. Kalau ini sekarang kalau ini misalnya kita ajarin ke anak, dia udah ngerti 3 kebutuhan tadi, terus apa konteksnya dalam diri anak, terus anak mau ngapain gitu kan. Akhirnya saya bertanya, jangan-jangan lebih relate misalnya kita ngajak dia berpikir bedanya keinginan dan kebutuhan. Ya, misalnya nih dia bangun pagi, dia bangun pagi sampai dia tidur malam. Coba kalian observasi, kalian perhatikan diri kalian, bisa nggak bedain mana keinginan kalian, mana kebutuhan kalian, gitu ya. Jadi di situ akhirnya kan dia berpikir, itu relate banget sama hidupnya dia, gitu kan. Oh, jadi kalau keinginan tuh rasanya begini loh Kak, kalau kebutuhan tuh rasanya begini Kak. Dia relate gitu kan. Dan setelah dia akhirnya bisa tahu, kita bisa nanti misalnya diskusi lebih dalam lagi gitu kan. Baru kita masukin tuh misalnya yang tadi 3 kebutuhan tadi, diskusi. Jangan-jangan si anak malah bertanya, Kak, kok tersier tapi kebutuhan ya? Udah bisa sekritis itu ya mereka ya? Iya, jadi itu menurut saya lebih relate dengan alam berpikir gitu kan. Jadi ketika tadi misalnya anak ngelamun gitu ya, sebetulnya apa sih yang dia lamunin, kan kita belum nanya gitu. Tiba-tiba kita menganggap orang melamun itu kebiasaan buruk. Kita nggak tahu sebetulnya bagaimana sistem berpikirnya dia gitu kan. Ada anak-anak tertentu yang memang sangat dalam sekali memaknai sebuah peristiwa, dia menggali segala macam. Ada orang yang begitu ngelihat sesuatu ya udah lewat aja gitu kan. Nah, ketika kita berhasil itu, kita masuk ke dalam semesta berpikirnya si anak, sebetulnya belajar itu menurut saya jadi lebih bermakna buat anak-anak yang doyan melamun tadi gitu kan. Apa yang dia lamunin, kenapa dia ngelamunin itu, terus kemudian apa yang dia rasain dari lamunannya dan seterusnya. Itu menurut saya luar biasa. Itu jangan-jangan
mungkin anak-anak kita kurang melamun. Karena dia begitu merespon aja semua peristiwa, dia nggak pernah melakukan perenungan itu sebenarnya apa sih gitu, pendudukan ini harus dilihat sebagai apa, jangan-jangan itu gitu kan. Semuanya diajak berpikir cepat, tapi nggak pernah diajarin untuk berpikir justru tunggu dulu nih gitu kan, ini apa nih gitu. Nah itu sebetulnya. Era sekarang ini kan menjadi tantangan ya dengan teknologi. Artinya sebenarnya anak-anak bisa mengakses apapun yang pengen dia tahu gitu. Apa yang kemudian menjadi pembeda? Artinya ketika dia akan belajar matematik atau apapun itu sebenarnya dia bisa akses itu gitu. Apakah itu menjadi sudah tidak relate lagi? Atau kalau misalnya mau ngomongin soal sejarah gitu, dia pun bisa mengakses gitu. Saya bercermin dari waktu usia saya sekolah gitu ya. Sejarah itu ya udah kita ngomongin sejarah di Ponegoro apa segala macam gitu kan. Apakah untuk sekarang ini masih relate atau apa yang seharusnya dilakukan? Apa menghafal itu kan kayak jadi bukan sesuatu hal yang penting lagi gitu. Kita bisa akses kok. Gue mau tanya apa ada ChatGPT gitu misalnya. So apa tahap selanjutnya sebenarnya yang menjadi challenge kita untuk pendidikan ini? Oke, jadi gini ya, kalau saya pikir di awal itu sebelum kita ngomongin pendidikan, tadi selain kita membongkar asumsi-asumsi dasar, salah satunya adalah kita bertanya dulu nih sebetulnya tujuan pendidikan tuh apa sih, gitu ya. Kita pengen jadi manusia yang seperti apa? Apakah manusia yang sama seperti komputer yang kita tanya apapun dia bisa jawab, gitu kan? Atau dia jadi manusia yang bisa berpikir, gitu ya. Nah, kami misalnya salah satunya di sekolah eksplorasi itu salah satu tujuan pendidikan kita adalah yang pertama adalah jadi manusia berpikir dulu. Itu yang jadi fondasi sehingga semua pembelajaran kita tuh betul-betul kita kaitkan dengan tujuan tadi, gitu ya. Manusia berpikir tuh apa? Kita breakdown lagi, gitu ya. Pertama adalah manusia yang sadar, kesadarannya muncul. Dia bahkan bisa memperhatikan berbagai realitas yang ada. Gitu, kemampuan dia untuk memperhatikan baik realitas eksternal maupun yang internal ada dalam dirinya. Jadi di dalam dirinya juga kan ada alam semesta juga. Gitu kan. Terus kemudian yang kedua manusia yang bernalar, gitu ya. Nah, habis itu baru manusia yang belajar. Jadi dari situ akhirnya si anak ini tahu, gitu ya. Ketika misalnya sebuah pembelajaran gitu ya, kita sampaikan atau kita diskusikan dan seterusnya, mereka tahu bahwa ini tuh informasi harus didudukan dalam konteks apa, gitu. Jadi tidak asal kalau sekarang nih fenomenanya ya, anak-anak tuh kalau ngerjain apapun pokoknya langsung buka ChatGPT gitu kan, nggak ngerti ini konteksnya apa segala macam, pokoknya ada pertanyaan begini ChatGPT, terus itu jawabannya langsung di copy gitu. Nah, kita lebih banyak make itu anak-anak itu untuk lebih banyak berdiskusi. Jadi mungkin kayak tadi saya bilang kenapa kita di sekolah kita lebih banyak bukan ngomongin mata pelajaran seperti umumnya, kita lebih banyak tuh anak-anak tuh terbiasa berpikir. Gitu, mendiskusikan satu poin, kadang-kadang kita lemparkan satu problem dan seterusnya. Termasuk itu tadi, pertanyaan itu kan sebenarnya datang dari sebuah fenomena bahwa kita semua memang jarang berpikir gitu. Jadi ketika informasi itu datang, kita nggak tahu ini mana informasi yang benar, mana informasi yang salah gitu kan. Ya udah pokoknya semuanya di copy paste aja gitu kan. Jadi kehadiran tadi ChatGPT segala macam itu juga dari satu sisi membantu buat orang-orang yang tahu cara menggunakan, tapi banyak juga yang akhirnya menyesatkan juga. Betul. Gitu loh. Jadi nggak ada filtering dari apa yang karena nggak pernah dilatih di training mind-nya, cara berpikirnya nggak pernah dilatih gitu. Kalau saya bilang sih itu ya. Jadi di era zaman itu kan ya selalu bergerak. Gitu ya. Dia selalu bergerak gitu. Yang tadinya kalau saya bilang nih saat ini memang ya tadi kita nih di zaman banjir informasi. Betul. Banjir informasi itu ibaratnya gini, saya suka ngasih
ilustrasi gitu ya ke anak-anak. Kalau misalnya kalian suatu pagi bangun tidur nih subuh-subuh tiba-tiba terdengar suara hujan gede. Terus ini kayak hujannya agak beda ya. Kok suaranya kayak berisik banget. Terus kalian buka jendela kamar terus kalian lihat kok di luar sana tetangga kita lagi pada lari-larian kesenangan ya. Ini ada hujan gitu kan. Ngapain sih terus kalian nyalain TV gitu. Dinyalain TV ternyata di situ stasiun TV bilang, wah hari ini terjadi fenomena alam yang sangat luar biasa yaitu hujan batu berlian gitu kan. Apa yang kalian pikirkan? Wah langsung ambil ember, ambil karung bareng sama tetangga kita nyerokin berlian kan. Apalagi katanya ini berliannya berlian mahal nih gitu kan. Baru sebentar kita nyerokin, tiba-tiba di otak kita ada yang bunyi, ting. Kalau di seluruh dunia hari ini hujan berlian, jangan-jangan ini berlian udah nggak ada harganya lagi, gitu ya. Jadi kita hari ini berada di zaman yang seperti itu, gitu, di mana informasi datang begitu deras melalui berbagai media. Nah sekarang bertanya apa yang harus kita lakukan, gitu kan? Jangan-jangan ada hal yang hari ini, ini memang udah waktunya kita mendelete, gitu kan, informasi yang ada untuk belajar informasi yang baru. Gitu. Itu sih kalau menurut saya gitu. Artinya anak diajak untuk berpikir dari banyak aspek dan perspektif dan critical thinkingnya juga dibangun gitu ya. Betul. Menurut saya justru di situ yang menurut saya sekolah gagal, gitu ya. Critical thinking anak nggak jalan gitu. Jadi semua informasi diterima, disimpan tanpa ada proses refleksi di dalam dirinya. Gitu yang tadi kayak contohnya ya masalah kebutuhan atau yang lain lagi dan anak-anak ya udah kayak kita sekolah dulu ya, di mana seolah-olah ya memang dunia seperti itu kita nggak berani mempertanyakan gitu, jalannya seperti itu gitu kan. Gitu. Tapi kalau ketika dia mulai mempertanyakan, mungkin seorang anak akan mulai nanya, Pak, ini belajar ini gunanya buat apa? Sepakat. Benar nggak? Itu kalau kita refleksi itu benar, itu sebenarnya yang pengen kita sampaikan tapi nggak berani sih waktu itu. Dan akhirnya kita dianggap anak nakal kita pasti. Benar. Kita dianggap anak bermasalah kan. Jadi lucunya begini, dulu misalnya ya kita ngerjain soal-soal trigonometri gitu ya, kita jago gitu bisa ngerjain gitu. Saya suka nanya sama orang tua gitu, dulu pernah belajar nggak tentang integral trigonometri? Oh pernah belajar, apalagi dulu anak IPA kan. Bisa kan ngerjainnya? Bisa. Sepertinya itu buat apa? Nggak ada yang tahu. Nah, iya jadi kita lihat realita di kehidupan. Ngomongin berhitung, kita jual beli gitu kan. Pengurangan dari situ. Betul. Ini bukan berarti ini nggak perlu ya, tapi maksudnya gini loh. Kita tuh kebiasaan nggak pernah diajarin untuk tertib berpikir. Gitu. Jadi kita tiba-tiba parsial aja sepotong. Kita udah diajarin bagaimana tanpa kita menjawab dulu apa dan mengapa. Gitu. Ini sebenarnya apa sih? Terus kenapa bisa begini? Kenapa kita penting untuk mempelajari itu? Tentunya bagaimananya ya udah kita udah bisa aja ngerjain gitu. Nah itu yang menurut saya kami coba untuk anak-anak tuh membiasakan diri dalam tertib berpikir ketika melihat sebuah realitas itu. Apalagi ilmu pengetahuan ya. Ilmu pengetahuan itu bukan ada orang tidur malam dapat mimpi, pagi-pagi dia cerita, oh saya tahu hukum termodinamika 2, nggak begitu. Ilmu pengetahuan itu dikonstruksi melalui sebuah proses panjang. Dia melakukan pengamatan, dia nyoba ini, dia menduga ini, diuji lagi segala macam dan seterusnya untuk sampai dia menyimpulkan, oh yang benar begini nih. Nah kita kan di sekolah kan nggak begitu. Pokoknya ini aja yang harus kamu terima gitu kan sebagai sebuah kebenaran. Nah itu yang menurut saya salah satu tujuan pendidikan jadi manusia berpikir adalah membiasakan itu. Jadi kadang-kadang akhirnya kita sebagai fasilitator harus ada saatnya di mana kita bilang bapak atau kakak juga lagi sama-sama belajar kok sama kalian. Banyak hal yang kalian lebih tahu dari kakak gitu. Memberikan pemahaman bahwa proses belajar itu sampai seumur hidup kita gitu ya. Itu yang menarik Kak Yuda. Saya jadi ingat gitu, remind dulu ya. Matematik gitu kan kadang-kadang
dengan rumus tertentu atau dengan cara tertentu kita bisa mendapatkan hasil yang sama, tapi itu bisa disalahkan gitu loh. Oh nggak kayak gitu gitu. Itu termasuk membunuh kreativitas nggak sih? Sebenarnya kita mungkin berpikirnya sesimpel loh sama gitu misalnya gitu. Nah, ya itu tadi karena fokusnya tadi kepada template yang udah disediakan gitu kan. Jadi mungkin ya selama ini kita juga nggak bisa menyalahkan gitu ya, guru juga mengikuti sebuah sistem besar gitu ya, yang dimana dia harus mengikuti alur sistem itu sesuai gitu kan? kurikulum sesuai dengan kurikulum dan seterusnya gitu ya. Makanya kenapa tadi kami bikin sekolah ini mulainya dari justru mempertanyakan segala hal, ya justru karena itu kita pengen jadi pendidik yang berpikir juga gitu loh. Iya. Gitu. Kan kalau kita lihat ini yang menjadi obrolan di masyarakat gitu kan, pendidikan di Indonesia ini ganti menteri, ganti kurikulum, kurikulum berubah, apalah kurikulum merdeka, apa segala macam gitu kan. Ada dua sisi sebenarnya, dari sisi pendidiknya sendiri juga dalam tanda kutip kurang agile gitu, kayak mungkin ya udah terbiasa dengan pola lama tiba-tiba dirubah dan lain sebagainya gitu kan. Dan juga dari sisi anak-anak dan juga orang tua pasti. Orang tua akan dalam tanda kutip juga merasa bingung ini kenapa dirubah nih. Sesimpel kita ngomongin soal PR gitu kan. Ada mungkin sebagian itu dianggap penting, ada yang dianggap itu membebani, itu dianggap nggak perlu gitu segala macam. Ini kalau kita bicara soal pendidikan formal gitu. Nah di sekolah eksplorasi itu bagaimana itu yang dilakukan terhadap hal-hal seperti itu gitu misalnya? Oke, jadi karena tadi kita mulai dari sesuatu yang sangat mendasar gitu ya. Jadi kita bertanya dulu, terus kemudian akhirnya kita bilang bahwa oke, sekolah ini adalah sekolah yang akan ngomongin kehidupan. Jadi kita mendefinisikan dulu apa itu kehidupan, realitas kehidupan. Kita nih gimana akhirnya pembelajaran itu kita bikin dalam konteks 3 ruang. Gitu. Jadi ini yang mungkin jadi salah satu pikiran yang ini ya. Yang pertama adalah eksplorasi realitas. Jadi goalsnya bukan lagi si anak itu dapetin nilai berapa gitu kan, tapi bagaimana kamu memahami realitas kehidupan. Ya, ada begitu banyak. Case-nya seperti apa, Mas? Macam-macam. Jadi contoh ya kayak di usia misalnya SMP dan SMA gitu ya. Kita balik lagi tadi, ini semesta berpikirnya anak nih lagi ngomongin apa. Misalnya mereka lagi punya banyak problem soal mental health. Ya kan? Kena ini dikit langsung kena mental gitu kan, atau apa mudah dan seterusnya. Akhirnya kita bikin misalnya salah satu project pembelajarannya temanya adalah tentang halu dan candu. Di situ anak-anak benar-benar belajar secara menyeluruh tentang sebetulnya kalau ditanya kamu tuh siapa? Gitu ya, siapa kamu gitu kan, dia bisa menjelaskan tentang dirinya, apa proses yang terjadi dalam dirinya dan seterusnya, terus melihat fenomena misalnya orang gimana ya prosesnya kok bisa sampai kecanduan sesuatu. Itu kita lakukannya dalam bentuk riset, gitu ya. Jadi dalam bentuk riset, wah di situ anak-anak nanti macam-macam tuh. Biasanya kita bagi ke subtopik kecil lagi di setiap kelompok supaya mereka mendalami sampai kita riset lapangan. Jadi kita datangin misalnya keluarga yang misalnya di dalam anggotanya ada pernah mengalami gangguan, keluarganya cerita dan seterusnya. Terus kemudian sampai akhirnya nanti anak-anak itu bisa bersikap bahwa oh kalau aku melihat ada ODGJ lewat dengan pakaian yang kusut, baju yang compang-camping, ini bukan orang yang harus aku ketawain. Karena dia sudah menjalani sebuah proses yang sangat panjang sampai dia jadi seperti ini. Yang terjadi sekarang perundungan di mana-mana. Bahkan misalnya ada anak berkebutuhan khusus itu menjadi bullying dan lain sebagainya. Artinya ini bisa dijadikan sebagai indikasi bahwa proses belajar dari anak-anak itu masih sangat jauh ya dari
realita atau dari apa namanya pemahaman tentang kehidupan itu. Betul sekali. Jadi makanya kenapa kita mulai dari manusia berpikir, karena nanti yang kedua manusia berbudi pekerti itu dasarnya harus dari pemahaman hasil berpikir, bukan hasil perintah atau dogma. Jadi dia berbuat baik, ya kan, dia berbuat sesuai dengan budi pekerti yang baik, itu bukan asal yang benar begini loh, atau sesuatu yang sifatnya perintah, reward, punishment, tapi benar-benar hasil dari pemahaman mereka. Gitu ya. Jadi ketika mereka mewawancari seseorang, ya kayak misalnya ada salah satu topik kita tentang kaum marginal gitu ya, itu mereka langsung misalnya datang ke rumah seorang tukang sampah yang cuma 1 kali 3 meter, cuma di situ doang, ngobrol sampai mereka tuh biasanya sebelumnya kan belajar dulu tentang riset gitu ya, berbagai pertanyaan. Pertanyaan itu lucu-lucu sampai ada yang Pak, apa yang Bapak akan lakukan kalau hari ini ada orang yang ngasih uang 100 juta? Ya kan? Terus Bapak, apa sih arti kebahagiaan buat Bapak? Dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata dari hasil mereka riset lapangan, terus kita diskusi, kita ada FGD, diskusi bareng. Wah, itu kita banyak banget menemukan berbagai hal yang akhirnya membantu dia menemukan value. Jadi kita pengen itu value itu dia yang nemuin. Bukan kita ngomong yang benar begini, enggak. Mereka akhirnya, oh ternyata begini ya. Oh ternyata begini gitu ya. Jadi kayak misalnya diskusi tentang bagaimana kita harus respect sama sesama teman gitu ya. Itu kita nggak mulai dari sebuah perintah, tapi kita mulai dari sebuah diskusi dulu. Menurut kalian toxic friend itu kayak apa sih? Oh begini dia cerita gitu ya. Terus kemudian paling nggak enak tuh diapain sih sama teman? Oh begini gitu kan. Nah akhirnya di situ mereka akhirnya menemukan value. Oh ternyata orang tuh nggak mau loh kalau diginiin. Nah baru begitu masuk ke topik bullying, bukan dalam bentuk sebuah perintah atau sebuah nanti yang ngebully begini enggak. Mereka harus hadir, dan itu nggak cuma sekali, nggak cuma sekali 2 kali, bahkan dalam sebuah proses sehari-hari gitu ya. Misalnya gini, kita tuh kan biasa kalau di kelas itu kita maksimum cuma 12 anak, jadi kita nggak bisa lebih. Kenapa? Karena kita udah mencoba menghitung ideal. Iya, jadi dinamika ini kalau kita perhatikan di 12 anak ini saja, itu dinamikanya banyak sekali. Ya, kita saja nih yang kenal mereka, orang tuanya segala macam gitu, kita diskusi setiap bulan sama orang tuanya, dengar cerita segala macam, itu menangani dinamika mereka nggak mudah. Yang kalau kita nggak cepet turun, ya udah itulah yang mungkin di tempat lain ada bullying segala macam dan seterusnya ya. Karena di usia mereka kan lagi mulai nih gitu kan, jati dirinya segala macam, sehingga kesenggol dikit kadang-kadang begini. Nah, di kita misalnya ada tugas kelompok, kalau biasanya kan tugas kelompok nggak tahu siapa yang ngerjain segala macam, pokoknya begitu presentasi ya udah aja selesai gitu. Kalau kita justru lebih concern sama prosesnya. Gimana waktu kalian ngerjain ini, gitu kan? Ada masalah apa? Oh ternyata banyak ceritanya tuh. Oh si A begini, si ini begini. Nah, kadang-kadang buat kita itu lebih penting ngebahas itunya. Ya kalau dulu di sekolah kan kita misalnya duduk nih, ada teman duduk sebangku terus dia berantem. Biasanya kan guru, stop, kamu duduk belakang. Ini satu duduk sini, terus dia lanjutin pelajaran. Kalau buat kami justru lebih penting ngebahas ini nih. Kalau perlu pelajarannya di stop dulu. Ini kehidupan. Gimana caranya anak seperti ini mungkin dia belum tahu cara menangani problem konflik seperti ini. Kita memfasilitasi gitu, dan teman-teman yang lain bisa belajar dari situ. Tapi kalau kita udah lanjut aja ya mungkin dia nyelesainnya di luar kelas, di luar sekolah, nggak tahu apa yang terjadi. Tawuran lah. Betul. Geng, minta tolong teman-temannya lah segala macam. Benar. Langsung mereka kita yang cuma 12 anak ini aja, dinamikanya tuh selalu misalnya ketika ada konflik, langsung yang satu nyari teman. Yang satu ini, oh yang sini. Nah, itu biasanya kadang-kadang kita memang harus mengorbankan jam kita, misalnya udah bikin lesson plan segala macam karena ada problem ini, udah kita selesaiin dulu. Sampai clear di sampai dua clear. anak itu. Kadang-kadang begini bentuknya, misalnya mereka udah tahu nih ada problem, kalian mau selesaiin ini sendiri atau butuh fasilitator? Oh sendiri dulu Kak. Oke, mereka ngobrol. Biasanya mereka pakai tongkat. Jadi yang ngobrol tuh, yang satu megang tongkat, dia yang boleh ngomong, yang lain dengerin. Nanti dia gantian segala macam. Nanti setelah selesai kita tanya, gimana, clear nggak? Kalau nggak clear dan butuh fasilitator, baru kita turun. Jadi itu secara tidak langsung
memberikan mereka pemahaman yang tadi ya, makanya bentuknya belum tentu mata pelajaran gitu. Dan gitu, itu jadi melatih juga anak untuk bisa menyelesaikan persoalan betul sendiri gitu. Betul. Ya. Betul. Nah, itu salah satu problem tuh. Kalau menurut saya saat ini di sekolah, antara tujuannya misalnya gini ya, pengen tujuan salah satu karakternya pengen mendidik anak menjadi anak yang mandiri. Ini tujuannya ditulis tuh tujuannya jadi anak yang mandiri. Tapi desain di lapangannya ternyata nggak sama. Implementasinya beda. Nggak sama. Campur Contoh, tangan orang tua lah, guru, segala macam. Apalagi sekarang kan udah ada grup WA. Jadi kalau zaman kita dulu nih, misalnya kita upacara nggak bawa topi, kan kita di strap tuh di depannya. Betul. Malu dong. Habis itu minggu depannya, wah langsung nih, jangan sampai nih, gitu kan. Saya ini lagi gitu. Kalau sekarang kan di grup WA bilang, Miss, si ini nggak bawa topi, tolong dipinjemin dong. Akhirnya anak mulai berpikir, oh tenang aja, ada masalah apa-apa akan diselesaikan oleh guru dan orang tua. Disuruh bawa apa-apa, sekarang semuanya diumumin di grup orang tua, sehingga anak-anak berpikir ya udahlah nanti orang tua saya juga ngasih tahu, dia nggak harus ngambil attention ketika gurunya ngomong harus bawa ini itu dan seterusnya. Nah ini aja menurut saya sederhana ya, tapi menurut saya ini desain. Harusnya grup murid ya. Itu dia, gitu kan? Desainnya tuh nggak sama gitu, nggak selaras gitu loh, kesehariannya gitu kan. Jadi pendidikan karakter itu menurut saya harus ada desainnya. Apalagi di era sekarang ya, kita harus benar-benar perhatian. Contoh paling sederhana misalnya gini. Menurut saya hari ini menunggu saja itu anak-anak harus belajar. Karena hari ini dengan mereka cepat semua di gadget, menunggu itu jadi problem buat mereka. Betul. Kalau zaman kita dulu misalnya belum ada gadget nih, janjian di depan mall atau apa, nggak ada handphone, nggak ada apa gitu kan. Ya udah janjian nungguin aja gitu ya. Anak sekarang nggak bisa. Terus misalnya datang ke rumah temannya gitu ya. Kalau dulu kan kita tok-tok, om tante bodinya ada gitu kan. Nah sekarang belum tentu loh, bisa jadi mereka cuma keluar lo, gue udah di luar pakai WA doang. Kadang-kadang itu kan luput, kayak gitu ya. Nah ini yang kita coba ulang, balik lagi. Tujuan pendidikannya mau ngapain nih? Kalau tujuan kehidupan, tujuan pendidikannya benar-benar pengen anak ini suatu hari menjalani kehidupan yang lengkap dan utuh, ya semuanya harus kita omongin sampai kesehariannya segala macam gitu ya, ya kita omongin, nggak cuman yang kita tahu selama ini pelajaran-pelajaran itu doang gitu. Oke. Ini kan juga lagi rame ya fenomena di Jawa Barat khususnya. Ada apa namanya? Ini nggak tahu disebut terobosan atau satu hal yang baru gitu kan. Anak nakal, bukan anak nakal sih, tapi anak-anak yang dianggap punya problem gitu, kemudian dimasukkan ke barak militer gitu kan. Nah ini kan jadi perdebatan juga dari banyak sisi gitu. Banyak yang ngedukung, tapi banyak juga yang menganggap efektif nggak sih gitu. Ada juga yang wah ini solusi nih gitu. Itu sebenarnya gimana? Apakah itu temporary aja, shock terapi, atau bagaimana gitu? Oke, kalau saya mungkin melihat dari konteks tadi yang saya bicarakan tentang pendidikan karakter, sebetulnya ini bisa jadi bahan evaluasi ya. Sebelum kita ngomongin kebijakannya tadi, kita jadi bahan evaluasi bahwa sebenarnya ada yang bermasalah nggak sih dari pendidikan karakter di sekolah, gitu kan? Oke, artinya itu sebenarnya impact dari sesuatu hal yang harus diluruskan lagi nih dari sistem pendidikan kita. Betul. Jadi menurut saya bukan pro atau kontra gitu dalam konteks ini. Bisa jadi itu sifatnya situasional, walaupun dalam konteks kebijakan publik harusnya ada semacam kajian dan seterusnya, tapi kita juga nggak tahu ya, mungkin ada faktor intuisi kepemimpinan gitu ya yang mungkin bekerja di situ gitu. Tapi kalau saya lebih melihatnya dari gagalnya gitu ya, problematiknya sekolah itu dalam mendidik gitu. Kalau sampai ada anak yang kita lihat videonya bawa celurit panjang segala macam, itu menurut saya anak sudah sampai di level yang apa ya, menurut saya ini ya berbahaya, dia bisa membahayakan orang lain dan dia nggak peduli gitu kan untuk sesuatu yang mungkin sepele gitu ya, mungkin cuma gara-gara diejek atau apa. Artinya pendidikan kita nggak ngomongin itu sama sekali
gitu ya. Mungkin pendidikan kita dengan standar-standar tertentu yang lebih menghargai seorang anak tuh dari capaian nilai atau apa gitu. Tapi hal-hal begitu saya nggak paham gitu. Kenapa bisa menjadi sebuah fenomena geng gitu ya dengan kesadisan dan seterusnya gitu ya. Nah itu sih kalau saya. Kalau untuk kebijakannya saya nggak dalam kapasitas sebetulnya mengomentari gitu ya. Tapi setuju nggak? Kan bebas sebagai publik untuk menyampaikan apakah setuju atau tidak gitu misalnya. Mungkin dalam konteks situasional gitu ya, ada kalanya hal-hal darurat di lapangan gitu ya. Mungkin dalam hal ini pemimpin di Jawa Barat melihat wah ini sudah sangat meresahkan dan cukup masif, sporadis di mana-mana titiknya gitu kan. Akhirnya dilakukanlah sebuah tindakan darurat seperti itu gitu ya. Tapi menurut saya tetap yang harus dikaji, yang harus diberesin adalah sistem yang utamanya nih, yaitu pertama adalah keluarga gitu kan, yang kedua adalah sekolah gitu. Jangan-jangan yang perlu masuk barak militer adalah orang tua dan guru-gurunya. Bisa jadi gitu kan. Ya, kalau ngomongin soal militer kan kesannya itu disiplin, tegas, keras gitu bahkan ya. Oke, apa namanya? Seberapa itu efektif kemudian juga treatment seperti apa yang dilakukan gitu kan, dan efektivitas kan akhirnya orang atau anak yang selepas dari barak itu nantinya akan seperti apa gitu misalnya. Karena di netizen kita, kita gitu kan. Ini perspektif dari netizen ya. Lah jangan-jangan ini kaderisasi ormas ada aja gitu yang kita nggak terpikir gitu kan gitu. Nah artinya gitu kan ini menjadi satu perdebatan yang menarik juga gitu. Meskipun kesannya ini menjadi satu terobosan gitu, tapi ada juga gitu hal-hal yang di luar yang kita pikirkan gitu. Memang sih kalau netizen akhirnya ya kemana-mana ya, bebas berpendapat dan saya pikir itu salah satu bagian dari apa ya? Sisi positifnya masyarakat juga mungkin kritis gitu kan, bahwa segala sesuatunya ya mungkin berhak juga untuk dipertanyakan gitu kan, tapi juga dari sudut pandang kepemimpinan juga dia punya wewenang gitu kan untuk melakukan berbagai hal yang sifatnya strategik gitu untuk menyelesaikan problem ini dalam waktu yang singkat. Masalah apakah efektif atau tidak sebetulnya itu balik lagi ya gimana nih setelah keluar dari sana gitu kan, pendampingannya seperti apa gitu kan, kayaknya sebagai sebuah apa ya pemicu mungkin gitu ya, sekian waktu itu bisa gitu ya, tapi sebenarnya yang menentukan setelah itunya. Ya, kalau dia balik lagi ke dalam sebuah sistem yang menurut saya tidak dievaluasi gitu ya, seperti itu ya mungkin bisa aja gitu jadinya akhirnya cuman ya sesaat itu aja menyelesaikannya gitu sih. Ini yang juga menjadi keresahan orang tua sebagian gitu ya tentang pekerjaan rumah gitu misalnya. Seberapa penting itu sih, atau jangan-jangan pekerjaan rumah tuh maksudnya penting. Pekerjaan sekolah yang dibawa ke rumah gitu. Betul. Kalau kita dulu kan apa namanya dikasih soal gitu untuk dikerjakan di rumah gitu kan. Dan fakta yang terjadi itu kebanyakan yang mengerjakan orang tua atau kakaknya atau saudaranya yang kayak anak itu kayak yang enggak semua tapi banyak itu case di lapangan yang ya udah yang penting pekerjaan diselesaikan. Tapi nggak ada sisi juga yang akhirnya didapat gitu. Jangan-jangan itu mubazir aja waktu gitu. Soalnya gini, kalau di kami definisi pekerjaan rumah itu biasanya emang ya benar-benar pekerjaan rumah. Jadi kita punya namanya maksudnya menyapu gitu, ngepel gitu. Betul. Jadi anak-anak itu ada kita punya satu activity namanya Rumahku Tanggung Jawabku. Jadi itu untuk menghadirkan sebuah peran gitu ya, bahwa dalam kehidupan itu kan kita nanti pada akhirnya akan menjalani berbagai peran. Salah satunya itu ke anak-anak yang kita ini kan adalah kalian peran sebagai warga rumah. Nah ternyata setelah mereka mencoba untuk menghitung
berapa banyak sih pekerjaan rumah di rumah saya? Oh banyak juga ya. Kok saya selama ini nggak pernah ngapa-ngapain gitu kan, nggak pernah ngambil peran. Nah di situ akhirnya anak-anak kita masukkan itu jadi satu activity gitu di rumah bareng sama orang tuanya. Ada yang nyuci piring, ada yang ngepel, ada yang jemur pakaian dan seterusnya gitu. Nah kalau pekerjaan sekolah yang dibawa ke rumah, kalau menurut saya sih semuanya tergantung konteksnya ya. Kalau itu dalam arti ya tadi gitu kan, proses pendidikannya itu dengan sistem drill, anak itu dipacu misalnya harus sampai di kompetisi ini dan itu menuntut dia harus di jam waktu sekolah yang nggak cukup, akhirnya harus dibawa ke rumah, yaitu ya tadi konteksnya sebenarnya ini tujuannya buat apa dulu gitu. Kalau dia mendudukan kalau dia pengen tadi paradigmanya adalah anak ini akan dipacu habis-habisan untuk ini, ya mungkin itu relate gitu. Tapi kalau kita melihat anak secara utuh gitu ya, di mana di rumah dia misalnya ya butuh waktu dengan keluarga dan seterusnya gitu kan, terus kemudian beraktivitas yang lain, ataupun kalau misalnya kita pengen menghindari dia dari kecenderungan habisin waktu di gadget segala macam, mungkin banyak hal juga gitu ya yang bisa dilakukan dalam bentuk tugas PR, tapi mungkin bentuknya nggak seperti persepsi kita dulu waktu sekolah ya, ada 50 soal, ada 30 soal gitu ya. Pagi-pagi harus dikumpulin siapa yang belum ngerjain PR. Gitu, ya. Kita juga ada di... Itu kayak teror sih sebenarnya. Iya. Kita juga sebenarnya ada sih kerjaan rumah itu kayak misalnya gini loh. Coba kalian sebutkan, maksudnya pikirkan sepanjang hari nanti setelah pulang, coba kalian hitung kebaikan apa yang kalian lakukan, misalnya gitu ya. Misalnya, ternyata ada anak yang dia cukup senyum sama satpam di depan rumah. Kamu tahu nggak kalau itu tuh kebaikan? Gitu ya. Dia nggak sadar selama ini gitu kan, atau dia cuma menyapa tetangganya gitu kan, ada oma-oma, eyang-eyang segala macam. Nah di situ biasanya kita ngasih tuh gitu kan, di rumah gitu. Kalaupun misalnya dalam bentuk ini ya, misalnya ada project gitu ya, ada project apa yang biasanya mereka udah saling berkoordinasi sendiri, meeting sendiri dan seterusnya gitu. Itu sih. Jadi tergantung konteksnya juga gitu. Betul. Mungkin di luar sana banyak yang mempertanyakan ini gitu. Bedanya sekolah reguler gitu dengan orang nyebutnya homeschooling atau sekolah eksplorasi. Ketika mereka yang sudah selesai dan masuk ke dunia pekerjaan atau ke real kehidupan, apa sebenarnya yang ingin dicapai? Atau apa yang menjadi pembeda? Jadi gini, mungkin ada sedikit mispersepsi ya di masyarakat kalau kalau sekolah eksplorasi kita bergerak di bidang pendidikan non formal. Jadi sebenarnya ada tiga ranah. Yang pertama pendidikan formal, yaitu sekolah formal gitu ya. Ada pendidikan non formal gitu ya. Contohnya dalam bentuk PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Ada lagi informal. Nah, homeschooling sebenarnya masuk di ranah informal. Nah, homeschooling itu bukan lembaga, gitu. Jadi agak beda nih, kalau kita di sekolah eksplorasi kita lembaga gitu ya. Tapi kalau homeschooling, karena saya tadi mungkin sebelumnya cerita tentang homeschooling gitu ya, karena background saya berangkat dari anak saya yang waktu SD itu memang nggak sekolah homeschooling. Jadi homeschooling itu adalah pendidikan berbasis keluarga. Gitu. Jadi itu bukan lembaga, gitu ya. Jadi cuma sayangnya di Indonesia ada banyak lembaga yang menggunakan nama homeschooling. Sehingga terjadi mispersepsi bahwa kalau kita homeschooling, kita harus datang ke lembaga ini, kita harus mendaftar gitu ya, terus kemudian ngikutin kurikulum. Nah, sementara kalau homeschooling itu pendidikan berbasis keluarga, yang ngedesain ya keluarga. Nilai-nilai keluarga, kompetensi apa yang mau dibangun gitu ya. Misalnya ada keluarga yang benar-benar pengen anaknya mendalami atau punya religiusitas yang baik gitu ya, mendalami agama, ya dia mendesain kurikulum pembelajaran di rumah seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri itu kalau untuk homeschooling itu masuknya ke dalam informal, itu belum terfasilitasi untuk ijazahnya gitu ya. Mungkin kalau di luar negeri ada nih khusus informal gitu ya, kita bisa datang gitu kan ke institusi untuk menjelaskan tentang desain pembelajarannya gitu ya. Tapi kalau di Indonesia setahu saya belum ada. Jadi akhirnya kalau misalnya keluarga homeschooling tadi itu
pengen punya ijazah, dia biasanya ngikut ke PKBM atau pendidikan non formal. Oke. Gitu, dia mendaftarkan. Kayak paket C. Ya, betul. Ijazah kesetaraan paket A, paket B, paket C gitu ya. Jadi buat anak-anak tertentu yang pengen dapat ijazah atau pengen dan negara juga biasanya mengarahkan begitu, ya kan, mengarahkan supaya anak ini khawatirnya karena ini belum terfasilitasi, khawatirnya akhirnya dia secara mandiri tapi nggak terarah gitu kan, karena sempat isu beberapa tahun lalu mungkin ada keluarga-keluarga tertentu yang bikin pendidikan di rumah tapi akhirnya arahnya ke radikalisme dan seterusnya gitu kan, sehingga negara perlu turun tangan karena belum punya fasilitas, akhirnya dia akhirnya ya ini diharapkan untuk mengikuti lembaga di sini gitu, untuk ya mungkin ada kesetaraan lah gitu, itu kira-kira. Menarik nih fenomena pendidikan di Indonesia. Cukup memprihatinkan sebenarnya ya, dan ini bisa menjadi keresahan juga sebagian orang tua ya tentang pendidikan di Indonesia. Dan terakhir Mas, apa nih yang digambarkan dari buku ini? Bisa ditunjukkan ke kamera sambil coba sedikit dijelaskan. Ini saya sebenarnya hari ini karena pengen mencoba hadir gitu ya. Dalam diskusi ini karena saya lagi berdiskusi sama Mas Mike, ya saya gambar Mas Mike. Coba ditunjukkan ke kamera. Oke. Oke.